Udah direkam. Randon sudah direkam. Udah. Berikut rundown acara pada hari ini, yaitu pertama pembukaan dan yel-yel, dan yang kedua sambutan dari manajer UPT Cilegon sekaligus opening speech, dan yang ketiga yang penyampaian materi, yang keempat diskusi, dan yang terakhir penutup. Itu nomornya salah. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengawali acara ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Berikutnya yaitu yel-yel untuk menambah semangat kita pada hari ini. Mohon diaktifkan speaker Bapak-bapak. Semangat pagi. Pagi. PLN. Terbaik. Terima kasih. Tetap semangat selalu. Selanjutnya sambutan dari manajer UPT Cilegon dan sekaligus opening speech edukasi internal pada hari ini. Kepada Bapak Manajer Muhammad Athar, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat rahimnya. Kita diberikan nikmat, kesehatan, waktu, kegembiraan, kadang juga dikasih nikmat kebosanan sesuai dengan tema hari ini. Jadi tema hari ini diinisiasi oleh tim K3L, Pak Yayat dan tim, bahwa mungkin ini hasil dari mungkin hasil dari penelitian kali ya, penelitian dari teman-teman speech yang akan menyampaikan. Jadi hasil penelitian dari Mbak Hani dan Mbak Putri, bukan Putri Etalesi ya, tapi Putri siapa namanya, Putri Aisyah kalau nggak salah. Dua Sri Kandi ini merupakan teman kita yang lagi sedang meneliti UPT Cilegon, sedang menjalani pembelajaran dari kampusnya ya. Dan saya melihat surat dari kampusnya, jurusannya memang jurusan K3, manajemen K3. Nah, ini menurut saya sesuatu yang sangat bagus diinisiasi oleh tim K3L. Ya, bahasanya memanfaatkan dan termanfaatkan. Jadi simbiosis mutualisme. Ilmunya Mbak Hani yang sudah dipelajari mungkin sudah 3 tahun, Mbak Hani dan Mbak Putri sudah 3 tahun atau 4 tahun belajar tentang manajemen K3, lalu mendapatkan ruang untuk diimplementasikan, dan mungkin ini kan menjadi bahan skripsinya kali ya, bukan hanya sekedar laporan kerja praktek, tapi ini akan menjadi sebuah skripsi mengenai pegawai PLN, lingkungan kerja UPT Cilegon khususnya. Nah, judulnya sangat menarik. Pas saya lihat di situ pakai bahasa Inggris, saya cari-cari, ternyata tentang kebosanan. Nah, ini menarik, ini menurut saya menarik, sangat menarik ini. Nah, saya nggak tahu ini apakah Mbak Hani sudah mempunyai melakukan penelitian, survei, tapi perasaan nggak ada survei ini. Hanya mungkin melihat rautu aja setiap pagi teman-teman kalau masuk kantor.
Apakah raut wajah itu raut wajah bersemangat, ataukah raut wajah ngantuk, atau raut wajah tertekan batin? Nah, itu Pak. Mungkin tadi pagi saya sudah inisiasi juga, saya ketemu seseorang, terus langsung sakit perut. Ini juga perlu mungkin diteliti, mudah-mudahan dia nggak hadir hari ini, langsung sakit perut. Nah ini mungkin, itu mungkin koreksi buat saya, bahwa khususnya saya, dan mungkin kita teman-teman di level manajemen, level struktural, jangan sampai kita itu menjadi salah satu faktor kebosanan tim kita. Nah, kalau saya sendiri sih sebenarnya, jujur kalau kita mau tanya tentang kebosanan, ini adalah sesuatu nikmat. Makanya saya bilang, nikmat sebenarnya kebosanan ini. Perasaan kebosanan ini merupakan nikmat. Pada saat dia muncul, maka apa respon kita? Saya yakin, mudah-mudahan belum jadi penyakit. Karena natural sebenarnya itu bosan. Natural sebenarnya itu bosan. Tapi ada yang tidak natural. Lalu kalau ada yang tidak natural, ataupun yang natural itu, bagaimana respon kita sebenarnya? Saya sendiri mengalami, saya bercerita diri saya sendiri, terkadang itu bangun pagi, harus mengenergise diri sendiri di rumah, untuk mengambil handuk, dan masuk kamar mandi. Nah, itu saya nggak tahu, teman-teman mungkin tidak lah, mungkin saya aja. Kalau teman-teman mungkin semangat lah, bangun pagi-pagi, sholat subuh, olahraga, habis itu semangat olahraganya, tapi pas mau cari baju kantor, langsung muncul kebosanan. Lalu terbawalah kebosanan itu di raut wajah pada saat memasuki pintu UPT, pagar, ketemu sama security, harus ditermovisi dan sebagainya. Nah, mungkin ini akan kita mendengarkan obatnya dari Mbak Hani dan Mbak Putri, seperti apa obat dari kebosanan ini. Karena kalau terlalu lama kita bosan, bahaya. Membuat kita tidak fokus. Bosan itu akhirnya membuat bahaya, ataupun membuat kita tidak aman, tidak safety. Salah satu booster saya mungkin, kalau saya adalah langsung mengingat bahwa yang pertama, ini tugas saya. Jadi pagi-pagi itu saat kalau datang rasa bosan, rasa males, ini tugas saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Lalu berikutnya, saya ini pengalaman pribadi, saya udah langsung men-setting itu. Seperti apa saya hari ini di kantor, siapa yang akan saya datangin. Jadi saya semangat datang ke kantor, siapa yang akan saya kunjungin. Itu yang akan membuat saya bersemangat. Tadi pagi saya langsung bersemangat mengunjungi teman-teman. Biasanya sih saya bersemangatnya duduk di samping sambil berjemur, sambil ngopi. Itu salah satu booster saya. Tapi tadi pagi saya merubah sedikit biar nggak bosan. Dan yang terakhir, mungkin kalau saya menyampaikan ke teman-teman dari saya, kalau saya sendiri, bahwa apa yang saya lakukan ini akan sangat bermanfaat buat orang lain, maka saya harus bersemangat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih buat Pak Yayat, Bang Rahmat, dan terutama pemateri Mbak Putri Aisyah dan Hani Sifana yang akan memberikan materi hari ini. Mudah-mudahan jumlah peserta bertambah, karena ini materi yang kita sering alami, dan mudah-mudahan akan mendapatkan obatnya di Zoom kali ini. Terima kasih buat semuanya, tetap semangat, silahkan bosan, tapi habis itu bosannya dihilangkan dan bersemangat kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Manajer. Intinya tadi kebosanan itu adalah suatu nikmat. Bagaimana kita menanggapinya? Selanjutnya, mari kita simak dan dengarkan yaitu edukasi internal dengan tema kebosanan yang akan disampaikan langsung oleh dua Sri Kandi ini, yaitu Mbak Aini dan Mbak Hani. Kepada Mbak Aini dan Mbak Hani, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Pagi. Selamat pagi, Hani. Main yuk. Kami sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi speaker edukasi internal K3 di hadapan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Azhar selaku manajer UPT Cilegon, yang terhormat kepada jajaran manajer bagian UPT Cilegon serta rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Putri Aisyah Nur Aini dan rekan saya Hani Shivana. Kami mahasiswi magang Fakultas Kesehatan Masyarakat Peminatan K3 Universitas Ahmad Dahlan Kota Yogyakarta. Dalam waktu beberapa menit ke depan kami akan memaparkan materi dengan judul Edukasi Internal Kebosanan Kerja (Boredom). Dengan adanya edukasi internal ini diharapkan dapat membantu manajemen kebosanan pekerja pada masing-masing bagian tertentu. Di akhir presentasi nanti, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian diharapkan dapat memahami konsep pengendalian kebosanan kerja pada masing-masing bagian, juga dapat mengetahui dampak negatif yang terjadi jika manajemen kebosanan kerja ini tidak diterapkan dengan baik. Apa itu boredom? Boredom ini merupakan keadaan emosional atau psikologi yang dialami saat seseorang dibiarkan tanpa sesuatu yang khusus dilakukan, sehingga pekerjaannya ini menjadi tidak tertarik pada lingkungannya. Kemudian merasa bahwa hari-hari pekerja ini atau periode pekerja ini merasa bosan, seperti itu. Selanjutnya, faktor penyebab kebosanan kerja ini berdasarkan pandangan K3 dibagi menjadi dua, yaitu konten dan juga konteks. Pada faktor konten, ini lebih banyak mengarah pada faktor konten, ini lebih mengarah pada isi dalam pekerjaan. Menyebabkan pekerjaan ini menjadi lebih monoton, kemudian beban kerjanya ini berlebih, dan jam kerjanya ini panjang. Dan pada faktor konteks, ini lebih mengarah pada lingkungan yang akan membawa pengaruh pada suasana, kemudian keadaan, dan kondisi pekerjaan, seperti pengembangan karirnya ini buruk, dan hubungan interpersonalnya ini tidak baik. Selanjutnya, kami menemukan beberapa contoh terkait kejadian yang menyebabkan kebosanan kerja. Hal ini sering muncul di dunia kerja. Contoh-contohnya ini ada industri elektronik, yaitu ingin keluar dari pekerjaan, kemudian pekerjaannya itu monoton, tidak ada variasi kerja, dan merasa jam kerjanya ini terlalu lama. Pada industri keramik, yaitu ruang kerjanya ini terasa panas, pekerjaannya ini mudah namun membosankan. Dan pada industri penerbitan percetakan, ya ini adanya keberatan pada lembur kerja. Selanjutnya, efek utama terhadap kebosanan kerja yaitu karena pekerjaan administratif, yaitu seperti bekerja dengan mengerjakan dokumen penting yang secara kontinu. Kemudian pekerjaan yang overload
ini pekerjaannya ini terlalu banyak, dokumennya menumpuk, namun mungkin SDM-nya ini kurang gitu. Dan pekerjaan yang underload, kurangnya pekerjaan yang sudah pasti menyebabkan karyawannya ini mudah bosan. Selanjutnya, berikut efek utama lingkungan kerja terhadap kebosanan kerja, yaitu adanya pengaruh orang lain dan pengaruh organisasi. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena jika rekan kerja ini tidak menarik, kemudian tidak bersahabat, dan tidak komunikatif, hal ini dapat meningkatkan rasa bosan terhadap pekerjaannya. Selain itu, pengaruh organisasi juga sangat penting, seperti organisasi ini belum menerapkan manajemen kebosanan kerja, dan perusahaan membuat aturan yang melarang aktivitas berbincang dan menentukan jam istirahat yang terbatas. Hal ini tentu membuat pekerja memiliki pressure yang lebih tinggi dan pekerja tersebut tidak enjoy dalam melakukan pekerjaannya. Kuncinya, jika individu yang memiliki motivasi kerjanya ini rendah, hal ini akan berdampak buruk pada perusahaan, seperti produktivitas perusahaan itu menurun, kemudian profit perusahaan menurun, kemudian aktivitas perusahaan ini bisa terganggu. Untuk itu, perusahaan memiliki peran untuk mengatasi boredom ini karena karyawan dan perusahaan itu merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hani Shipanah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Mbak Aini atas waktunya. Izinkan saya meneruskan materi mengenai kebosanan kerja. Materi yang selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu efek utama individu terhadap kebosanan kerja. Yang pertama yaitu kapasitas bersosialisasi. Kapasitas bersosialisasi sendiri yaitu kemampuan seseorang untuk adaptasi terhadap lingkungan kerjanya. Apabila seorang tersebut tidak pandai bergaul dan tidak mudah bersosialisasi, maka akan mudah terkena kebosanan kerja akibat kesepian. Selanjutnya yaitu kepribadian. Kepribadian seseorang dapat menyebabkan kebosanan kerja dikarenakan seperti introvert atau ekstrovert. Orang yang cenderung memiliki kepribadian introvert atau pendiam, orang tersebut akan kesepian juga dan nantinya dapat terkena kebosanan kerja. Selanjutnya yaitu kesehatan mental. Seseorang yang memiliki gangguan mental atau gangguan psikologis seperti moody atau bipolar, orang tersebut mudah terkena kebosanan kerja karena pengaturan emosinya tidak stabil. Berikut contoh-contoh faktor lain penyebab kebosanan kerja. Yang pertama yaitu konflik antar pekerja, upah yang tidak sesuai dengan bobot pekerjaan, lamanya seseorang tersebut menekuni pekerjaannya, sama tidak seimbang antara daya tahan tubuh dengan bobot pekerjaannya. Berikut pengendalian untuk kebosanan kerja. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa sih yang membuat kita bosan terhadap pekerjaan tersebut. Selanjutnya menemukan hal-hal baru atau menemukan tantangan-tantangan yang baru. Selanjutnya yaitu selalu berpikir positif, bersantai dalam bekerja. Selanjutnya yaitu mengajukan cuti. Ada juga mengganti suasana kerja dengan cara membereskan meja kerja atau membereskan letak-letak perangkat kerja. Bisa juga dengan mendengarkan musik, ngobrol dengan rekan kerja, atau makan makanan yang ringan.
Berikut contoh kegiatan mengatasi kebosanan kerja, yaitu salah satunya dengan olahraga seperti futsal, senam, dan renang. Dan di sebelah kiri ini adalah foto para pegawai UPT yang sedang bersepeda ya Pak ya, bersepeda bersama. Ada juga selanjutnya yaitu jogging dan family family gathering ke Jogja ya ini Pak. Cukup Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Mbak Aini dan Mbak Hani. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang ingin tanya jawab atau berdiskusi bisa juga langsung ditanyakan ataupun diketik di kolom chat. Dari saya Pak Rahmat. Ya Pak Yayat. Pak Yayat kan sebagai Kenospeed. Gimana nih Pak? Mungkin ini ingin menyampaikan aja terkait dengan penyebab kebosanan dalam bekerja ini. Mungkin selama 2 tahun ini kita kan sudah terkurung oleh pandemi COVID-19. Mungkin baru beberapa bulan aja kita melakukan kegiatan aktivitas yang lebih longgar gitu kan. Dan ini berdampak pula terhadap kebosanan bekerja. Dan alangkah baiknya kita mengatur ritme penanggulangan kebosanan bekerja dengan cara yang tadi disampaikan oleh Mbak Aini dan tadi, dengan cara selalu mematuhi protokol kesehatan yang masih berlaku saat ini. Ya, tetap kita itu menciptakan kiat-kiat yang tepat dalam melakukan kebosanan, apalagi pekerja-pekerja yang memang cenderung ya di ruangan atau ruangan yang sempit atau kebosanan dalam pekerjaan yang rutinitasnya tinggi seperti adanya pemeliharaan, gangguan dan lain-lain. Maka pada interval satu semester atau setiap tahun itu diadakan yang tadi itu disebutkan ada poinnya, family gathering. Nah, selama 2 tahun ini kita memang family gathering yang sebelumnya dilakukan itu tidak ada karena adanya pandemi. Nah, kami mengharapkan dari jajaran itu membuat pola yang tepat untuk mensiasati bagaimana agar employee gathering ini terlaksana mungkin dengan cara bertahap, mungkin dengan cara 2 gelombang kan melakukan employee gathering. Bagaimana kalau kita berbidang akan berbeda telepon dan juga pelaksanaan penetapan realisasi untuk mengatasi kebosanan ini. Dan Maaf Pak. kebosanan ini sendiri, ya. Suaranya terputus-putus Pak. Suaranya terputus-putus ya. Pak. Mungkin jaringannya ya Pak Rahmat, maaf. Jaringannya yang mungkin yang jelek ini. Kami bersenang-senang jaringan juga. Bagaimana sekarang Pak Rahmat?
Selamat monitor. Sudah jelas, Pak. Jangan sampai jalan Jelas, dong, ya. diam dulu dong. Nggak sampai duduk lah ini juga. Nah, kita kan udah ada tuh program dari manajemen setiap tahun itu employee gathering. Bagaimana kita melakukan kiat-kiat yang tepat gitu, sehingga kegiatan employee gathering juga tidak melanggar protokol kesehatan COVID-19. Itu aja dari kami dalam rangka mengapresiasi. Mungkin ada lagi tanggapan dari pembicara. Izin nanya, Mbak Hani, izin berdiskusi dan nanya ya. Iya, Pak. Silakan. Ya, tadi sempat chat juga sih bahwa minta buka maskernya belum dikasih nih buka masker ya. Ini pertanyaannya semi bercanda, semi serius. Yang pertama, korelasinya, adakah korelasi antara kebosanan kerja dan kan Mbak di K3 nih ya. Korelasinya kebosanan dengan potensi adanya kecelakaan kerja. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengatasinya jika terjadi potensi-potensi kepada kecelakaan kerja? Itu yang pertama. Yang kedua, ada tips dan trik nggak selain yang tadi? Bagaimana kita mengatasi kebosanan melihat wajah atasan kita? Contohnya saya melihat saya lihat Pak Agus ya, tapi saya melihatnya Pak Yayat bosan, saya lihat Pak Yayat gitu. Ada nggak metode-metodenya Mbak? Itu aja Mbak, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Izin tampung pertanyaannya dulu ya, Pak ya. Boleh Mbak, nanti kalau memang nggak bisa dijawab di sini, bisa saya share nomor WA saya nanti di WA saja Mbak. Japri ya. Modus. Yang lagi puasa galak amat. Libur 40 hari. Assalamualaikum. Salam. Ya, Pak Nusi, silakan. Ya, Kang Yat. Ini tadi yang menyampaikan materi dari teman-teman PKL ya. Betul, Pak. Benar, Pak. Ini udah berapa lama di UPT PKL, Mbak? Kurang lebih 2 bulan, Pak. 2 bulan ya? Ya, ini hari terakhir. Hari terakhir belum ketemu. Main dong ke rumah AA. Baik, Mbak. Maksud saya gini, terkait dengan kebosanan situasi kerja tadi yang disampaikan, memang saya lihat contoh-contoh materinya ada pabrik keramik kalau salah ya, terus apa itu lagi ya. Nah, selama 2 bulan ini Mbak sudah melihat nggak kondisi kita khususnya di UPT Cilegon terkait dengan kebosanan kerja tadi? Mungkin kalau sudah melihat dan mengevaluasi kira-kira apa sih kebanyakan dari teman-teman kita yang di UPT Cilegon terhadap kebosanan ini, dan mungkin ada evaluasi ataupun masukan dari Mbak yang sudah dipotret terus dieksplor terkait dengan kebosanan kerja khususnya yang terdampak dalam sisi K3 tadi yang disampaikan Mas Budi. Gitu Mbak. Kalau saya lihat dari materi kan tadi yang disampaikan kayaknya nggak ada usus di PLN UPT Cilegon ini. Gitu. Saya kira kalau 2 bulan itu sudah harusnya dapat teman-teman kita ini bosannya apa, karena apa? Tadi mungkin mukanya katanya sudah bosan dengan atasan, mungkin harus ditutup dengan harus ditutup sama motornya Ayu Asari gitu ya. Barangkali gitu Mbak, artinya punya selama 2 bulan ini punya gambaran nggak dan evaluasi seperti apa terhadap sisi K3 dan masukannya seperti apa. Itu saja Mbak Putri, Pak Yayat, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih, Terima Pak kasih Putri. Pak Silakan, jawabannya, Pak. pertanyaannya. Pak. Izin menjawab ya Pak, yang tadi terkait Silakan, solusi. Ini namanya Putri Aisyah juga ya. Jadi inget lagi Mas Nurul, Putri gini Mas Nurul. Move on Pak Budi, anak udah 2. Siapa sih Putri? Ini, Oh, Pak, yang itu. saya izin menjawab tadi terkait gimana sih untuk manajemen stres kerja. Ini saya coba menjawab. Hal ini bisa jadi dari Nah, dari individu ini dengan membiasakan olahraga, kemudian istirahat yang cukup, kemudian melakukan hobi, kemudian intake gizi yang seimbang, kemudian komitmen mengatur waktu. Selanjutnya, dari yang tim itu dengan menceritakan keluhan kepada rekan kerja, kemudian mengutamakan penyelesaian konflik, merancang komunikasi dalam tim. Kemudian pada tingkat organisasi yaitu dengan menghadiahkan dan memberi kompensasi bagi pekerja, kemudian memberikan akomodasi, pengembangan karir untuk pekerja, dan juga training bagi pekerja. Nah, ini kayak saya pernah membuat poster ini, Pak, untuk mengendalikan stres kerja atau mungkin kebosanan kerja juga bisa, itu dengan melakukan bilik curhat. Ini tadi. Mungkin Hani ada yang ingin ditambahkan? Potensi. Baik Pak, Ini saya mohon maaf. oh ya, target dulu. Ya, tadi dari pertanyaan Pak Budi terkait dengan korelasi kebosanan bekerja dengan kecelakaan kerja. Bagaimana itu Pak? Masalah relasi dampak dari itu sehingga pekerja itu menjadi tidak fokus lagi pada pekerjaan. Bagaimana penjelasannya? Itu pertanyaan Pak Budi kan? Belum terjawab. Bapak izin menjawab Pak. Untuk Silahkan. korelasinya antara kebosanan kerja terhadap kecelakaan kerja itu bisa jadi karena orang yang mudah bosan itu tidak gampang fokus Pak. Orang yang kerjanya tidak fokus apabila sedang berada di pekerjaan dengan resiko tinggi dapat melakukan kecelakaan kerja Pak. Jadi kehilangan fokus. Setelah itu apa lagi Mbak Ani? Atau Pak Rahmat bisa membantu? Izin menambahkan Pak, korelasi dari kebosanan kerja terhadap kecelakaan itu, dari kebosanan kerja itu kan tadi ya jadi tidak fokus, kemudian
korelasinya antara kecelakaan kerja, kalau misalnya kita tidak fokus, kita misalnya kecelakaan kerja itu kan apa saja, misalnya seperti tersandung, itu juga termasuk kecelakaan kerja. Nah, salah satunya seperti itu, Pak. Karena pekerjanya itu tidak fokus, kemudian tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, seperti itu, Pak. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Rahmat atau Pak Yayat. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita sudah belajar semua ya tentang hal itu, bahwa kebosanan itu adalah sesuatu yang mudah dan suatu lagi untuk pekerjaan yang terus menonton dan terus menerus. Mungkin bukan hanya di pekerjaan-pekerjaan di perkantoran, tapi di rumah tangga pun dan di rumah juga akan timbul kebosanan juga. Seperti apa? Pekerjaan yang menonton, pekerjaan kantor, pekerjaan pabrik yang memang apa namanya, yang konteksnya itu pekerjaan yang terus dan setiap hari begitu, sehingga menimbulkan konsentrasi yang tidak fokus lagi terhadap pekerjaan, jadi tidak konsen lagi bagaimana itu dampak-dampak pengaruh dari lingkungan yang memang berbahaya terhadap pekerjaan itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, ini penting sekali kita melakukan aspek-aspek pengendalian dari kebosanan itu dengan melakukan pengendalian administratif. Contohnya, ya, dari satu bidang yang memang konteks pekerjaannya menonton, dipindah ke pekerjaan yang lain yang lebih menantang. Adapun itu juga untuk melakukan pengembangan kompetensi dari yang bersangkutan, sehingga dia mendapatkan tangan yang baru, tekanan yang baru, sehingga dia lebih fokus lagi pada pekerjaan yang akan dikerjakan. Dan ini juga menjadi tugas penting dari bidang SDM yang melakukan perpindahan daripada para pekerja untuk menghadapi kebosanan itu sendiri. Dan juga menambah wawasan dan pengetahuan dan kesempatan yang lain terhadap pekerjaan yang mendukung proses produktivitas perusahaan. Nah, ini penting, sehingga perusahaan itu akan mendapatkan proses model yang berkonten di bidang-bidang yang memang menarik bagi pekerja itu sendiri. Mungkin kita tidak tahu bahwa ada pekerja di suatu bidang yang sebenarnya dia tidak menyukainya. Nah, padahal dia punya kompetensi inti itu di bidang yang lain. Mungkin sementara saat ini dia berada di konteks pekerjaan teknis. Tiba-tiba dia digeser ke bagian administratif, ternyata dia punya kompetensi di sana, sehingga dia memahami benar bagaimana bekerja dalam pekerjaan administratif. Atau mungkin sebaliknya juga. Mungkin contoh juga Pak Budiono ya. Pak Budiono dulu kan di Gardu Indo, di HAL, bahkan sekarang di konstruksi mengendalikan administratif. Nah, ternyata lebih tajam lagi dalam mengendalikan administratif. Itu contohnya. Mungkin itu penting juga dari sisi itu melakukan survei, melakukan penelitian bagaimana pekerja itu lebih mengetahui tingkat kompetensi masing-masing pegawai pada bidang-bidang. Dan kita mendapatkan pekerja-pekerja yang memang benar-benar tinggi kompetensi di bidang yang terus kita harapkan. Itu aja mungkin ya. Mungkin ada yang lain, silakan Pak Rahmat. Terima kasih Pak Yayat atas tambahannya. Selanjutnya dari pertanyaan Pak Hundusin yang pertanyaannya itu kebanyakan yang ditemukan pada karyawan UPT di divisi mana sekaligus dari pertanyaan Mas Abu.
divisi mana yang paling berpotensi mengalami kebosanan. Kalau dari pengamatan kami, divisi yang paling banyak kebosanan tuh di bagian resepsionis, Pak. Karena kita menunggu tamu dan diam saja di situ gitu, Pak. Selanjutnya di divisi K3 juga kalau misalnya tidak keluar lapangan dan duduk di meja saja, itu berpotensi bosan juga, Pak. Cukup dari saya, Pak. Apa ada tambahan lain mungkin dari Mbak Aini, Pak Rahmat, atau Pak Yayat? Oke, baik, menarik sekali Teh. Yayat boleh bertanya Pak Yayat? Ya. Oh, silakan, Mas Daniel, silakan. Mbak Putri, nanya Mbak Putri. Iya Pak, gimana Pak? Ya, silakan Pak Jainul. Mungkin pengalaman aja ya di GI itu kenapa bisa bosen? Saya pernah ngalamin itu. Bagi yang bujangan kali ya bosen, kalau berkeluarga kayaknya nggak bosen. Itu aja. Ya udah Mas ya, makasih Mbak Putri, tip aja. Bisa aja Bang Jainul mancingnya. Mohon maaf Pak, di sini kurang jelas suaranya Pak. Jadi intinya mah kalau misalkan bosan harus punya keluarga gitu intinya, bagi yang masih single gitu. Mungkin dari ini masukan dari Jainul ya, terkait bekerja di Gladi Induk yang katanya pernah mengalami kebosanan. Mungkin kalau dari pekerjaan memang kita tidak jauh dari panel kontrol, panel relay, Bang Baterai. Nah mungkin ruang relay ya itu pekerjaan-pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan. Mungkin alangkah baiknya kita berpikir positif di kehidupan itu adalah jadikan sebagai tempat belajar kita, ya, mengimplementasikan apa yang kita pelajari di sekolah-sekolah atau kampus-kampus untuk jadikan penelitian dan itu dengan sekolah dengan pembelajaran kita. Di sana banyak buku-buku yang terkait dengan pelatihan-pelatihan utama seperti Trafo, PNT, PNS, dan lain-lain yang memberikan informasi karakteristik dari suatu peralatan. Dan juga ada buku-buku wiring diagram yang mungkin yang dibaca-baca oleh Pak Ugun gitu kan, dan teman-teman bagian relay itu yang kelimat itu jadikan pembelajaran kita. Mana simbol relay, mana simbol kontak-kontak, mana simbol-simbol manusia core, mana simbol-simbol PMT dan lain itu ada di sana. Kalau di kita mengambil hal positif dari itu mungkin tidak akan bosan. Mungkin setahun 2 tahun kita itu sudah menjadi S2-nya situasi ke tenaga kerja di bidang tadi. Cuma yang memang kalau kita tidak mau berkembang dan maju, mungkin kita akan timbul kebosanan. Karena kita tidak melihat sisi positifnya di balik industri apa. Karena pekerjaan-pekerjaan itu memang itu juga kita mengoperasikan, memelihara peraturan yang ada di balik industri. Dan tidak jauh dari tempat yang tadi. Itu sebagai ruang kontrol, dan lain-lain. Tapi kalau kita jadikan ini sebagai ladang ilmu pengetahuan, ya, pengembangan diri,
itu tidak akan membosankan Pak Daniel. Itu yang harus kita siasati untuk mengambil hal-hal positif dari pekerjaan yang memang selama ini dianggap orang begini. Itu Pak Daniel. Terima kasih Pak Yayat. Nah, sama-sama. Ini kali ini juga sama di bidang engineering. Yang di engineering bagian di bagian asik menganalisa suatu data-data laporan dari UTUTD dengan cara memvalidasi data-data itu sudah diinduk, itu juga merubah ritme pekerjaan rutin sehari-hari di bidang ASDIK. Jadi Bapak tadi program Pak Janul pun atau teman-teman lain dari BNF ini untuk memvalidasi ke lapangan juga akan merubah mindset kita untuk menghilangkan kebosanan di suatu ruang. Itu Pak. Mungkin hal tadi bisa ditambahkan. Kata ini ketika 3 jam bisa membosankan juga kalau di meja terus ya. Ini juga butuh butuh perencanaan yang baik dalam pekerjaan-pekerjaan kapan kita harus ke lapangan dan kapan kita membuat pekerjaan administrasi. Juga jangan sampai kita pekerjaan lapangan ada tapi tidak ada atau sebagainya. Dan ini butuh perencanaan yang matang. Diawali dengan pada saat tahun pertama itu, di awal tahun kita usahakan kita membuat work plan atau sasaran kinerja kita, mau ngapain kita di tahun ini. Dan itu kita akan membuat turunan dari pekerjaan-pekerjaan atau jadwal-jadwal pekerjaan yang memang bervariasi untuk mencapaian kinerja yang yang tinggi terhadap organisasi. Juga mungkin tidak setiap hari kita harus ke lapangan dan tidak setiap hari kita harus ada di perkantoran. Dan ini dia membuat jadwal yang teratur, yang terarah, dan salah satu itu untuk mendapatkan data yang akurat untuk berbagai macam berkelanjutan. Oke, itu dulu dari kami, Pak. Silakan Mbak Aini, Mbak Hani. Maaf Pak, jaringan kita tadi terputus Pak. Mungkin Mbak Hani ada lagi yang perlu ditambahkan Mbak Hani? Ini ada di kolom chat tadi masih ada pertanyaan. bahwa itu sendiri memang benar-benar untuk menghilangkan rutinitas kita dalam bekerja. Jangan sampai kita cuti, kita justru untuk bekerja lagi di kegiatan yang lain. Seperti kita pada saat membangun rumah, kan? Ternyata kita cuti itu untuk bekerja kembali di rumah untuk membangun rumah atau mereparasi rumah, gitu kan? Atau cuti untuk mengambil pekerjaan di luar kedinasan. Itu juga bukan menghilangkan kebosanan, tapi mungkin akan menambah beban kita. Tapi cuti itu selayaknya digunakan benar-benar untuk mengendalikan urat-urat pikiran kita, otot-otot kita, saraf-saraf kita untuk mengambil hal-hal yang memang bisa menyegarkan pikiran kita dan tenaga kita, ini kita lebih refresh lagi pada saat masuk bekerja. Tapi kadang-kadang kebanyakan pada masuk bekerja kita masih kelihatan kelelahan, tidak fokus, ya. Bahkan kadang-kadang ada yang lebih stres lagi. Ya. Itu juga jangan sampai kita menimbulkan hal itu, Pak Sekretari. Ada lagi silakan.
Pak Rahmat, silakan kalau ada masukan lagi dari Pak Rahmat. Ya Pak, mungkin tanggapan dari manajemen dulu Pak, mungkin apa dari manajer bidang ada yang mau menanggapi ataupun mau memberikan masukan Pak. Baik, dari saya Mas Ahmad ya. Ya silakan Pak Arif. Teman-teman semuanya mohon izin, kawan-kawan semuanya. Mungkin sedikit ya kita sharing juga ini terkait dengan kebosanan ya. Mungkin kebosanan ini adalah tahap awal ya menuju tahap berikutnya yang dinamakan dengan burnout syndrome. Ya, kalau bosan itu masih berupa sifatnya hanya perasaan-perasaan aja ya. Tapi kalau burnout syndrome itu sudah menjurus kepada yang namanya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh stres akibat kerja. Ya kan, kalau burnout syndrome ini sudah masuk dalam klasifikasi penyakit yang menurut WHO itu sebagai fenomena dalam pekerjaan. Nah, ini tahapan daripada burnout syndrome ini adalah kebosanan. Ya kan? Nah, kalau boleh kita sharing cerita pengalaman saya gitu kan, kerja di PLN selama menjelang sekarang 28 tahun ya, di mana saya mengalami masa kerja itu 7 tahun di sekretariat administratif, kemudian 7 tahun hampir 8 tahun itu di operator GI ya kan, kemudian di SDM ya, pernah mampir di pemeliharaan sebentar di termovisi doang gitu ya. Nah, kemudian sekarang di administrasi dan umum atau keuangan umum yang sudah berjalan, jabatan ini sudah menjelang 5 tahun masa kerja ya. Nah, itu juga adalah kalau tidak kuncinya di kita itu sebetulnya adalah pengendalian diri. Ibaratnya adalah kebosanan itu adalah kuda liar yang harus bisa kita kendalikan ya kan, dengan tali pengendali sehingga bisa kita kendalikan. Nah, caranya mungkin tadi bisa dengan apa ya tadi disampaikan oleh Mbak Putri ya kan, nama seperti gitu. Nah, itu satunya rekreasi juga kan. Nah, hanya dari sisi manajemen PLN bagaimana ini sudah memitigasinya ya. Sebetulnya kita ada wadah-wadah yang bisa digunakan untuk membangun kebersamaan dan kondusivitas untuk mengurangi situasi kebosanan ini, yaitu dengan wadah BKK ya, dengan kegiatan-kegiatan SBO, spiritual, budaya ya, dan pokoknya itu apa, olahraga ya kan. Nah, itu adalah suatu upaya ya dari manajemen untuk mewadahi ya keseimbangan antara psikis dan fisik ya, antara pekerjaan dengan apa namanya hal-hal yang non pekerjaan, sehingga ada keseimbangan antara dengan fisik ya kan, antara mental dengan spiritual dan juga mental dengan fisiknya ya, dengan pikiran ya. Nah, ini kemudian, nah, hanya pada kondisi COVID ini memang banyak keterbatasan ya, sehingga ada bisa memicu juga kebosanan yang lebih jauh ya, dengan WFH dan sebagainya malah lebih. Nah, itulah kembali kepada pengendalian diri kita, bagaimana seni ya kita sendiri untuk memanage apa namanya kebosanan tersebut. Kemudian juga kegiatan-kegiatan CMC ya, CMC ini memang juga untuk mengatasi kebosanan. Jadi kesulitan masalah-masalah di diri pegawai itu sebetulnya bisa dilakukan komunikasi ya dengan atasan dengan melalui CMC ya. Saling coaching, mentoring ya, coaching, mentoring, and counseling. Sebetulnya itu adalah wadah untuk berkomunikasi, karena ketika kita bosan, nah masalahnya tadi yang ditanyakan Mas Budi juga, kalau kita bosan melihat wajah atasan kita, nah ini repotnya ini kan, makanya perlu dibangun komunikasi interpersonal yang baik ya. Kalau dalam akhlak itu adalah harmonis ya, hubungan yang harmonis ya, di mana hubungan antar sama pegawai, hubungan dengan atasan dengan bawahan, hubungan dengan lingkungan sekitar juga harus kita bangun secara harmonis ya kan. Nah,
Salah satu juga upaya manajemen PLN dalam mengatasi kebosanan kerja juga ini pengaturan di dalam peraturan direksi, ya, di mana ada batasan untuk menduduki jabatan, khususnya jabatan struktural atau jabatan pada jenjang jabatan yang sama di tempat yang sama, ya, itu diatur dalam SKDIR 174 tahun 2012, ya. Pasal 10 berbunyi di situ bahwa pasal 10 ayat berapa ini? Nah, ini ada ayat 14, ya. Pegawai menduduki jabatan dalam jenjang sama itu maksimal 3 kali. Pegawai, di pasal berikutnya, di pasal 13-nya, masa jabatan pegawai dalam masa jabatan paling lama 4 tahun pada fungsi bidang dan unit serta tempat yang sama tanpa dipengaruhi oleh perubahan tingkat organisasi. Itu adalah salah satu upaya, ya kan, manajemen bahwa mungkin secara penelitian tingkat kejenuhan atau tingkat burnout seseorang itu memang pada masanya mungkin ini rata-rata itu antara masa kerja di usia 4 tahun pada tempat jenjang yang sama. Namun realisasinya memang saat ini belum secara optimal, ya, termasuk saya yang sudah melebihi ini kan, mungkin sudah masuk usia burnout, gitu kan. Dan kalau secara perdirnya kan yang melebihi. Makanya ada pengaturan bahwa ini harus dilakukan rotasi untuk menghilangkan kejenuhan, juga untuk jenjang karir yang bersangkutan, ya, supaya bisa lebih optimal lagi dalam melaksanakan kinerja pegawai. Nah, mungkin itu aja tambahan dari saya, ya. Dan kembali lagi bahwa kebosanan dan sebagainya, masalah-masalah dan pekerjaan yang menuju kepada stres dalam pekerjaan yang menimbulkan sindrom burnout itu, ya, kembali lagi kepada individu masing-masing. Namun secara kebersamaan atau organisasi, upaya-upaya untuk mengatasi kebosanan tersebut juga diupayakan dengan kegiatan-kegiatan kebersamaan, ya, seperti SBO, tim TWMT. Ya, yuk kita pernah ke Jogja tuh, Mbak Putri, ya. Pernah ke Jogja tahun 2018 ya, Pak Yat, ya. Apa namanya? Api, ya. Betul, Pak. Nah, sayang nih sudah sejak 2020 ke sini ini udah nggak ada kegiatan lagi kan, karena COVID lagi kan. Nah, ini bahkan ya mudah-mudahan sih segera berlalu pandemi ini, ya, bisa kita adakan lagi kegiatan-kegiatan yang bisa rekreatif, yang menghibur kawan-kawan kita sehingga bisa mengurangi kebersamaan, dan yang paling penting adalah membangun keharmonisan kita dalam bekerja. Demikian tanggapan dari kami, ya. Mungkin sebagai mantan pengelola SDM, ya. Kalau dulu kan kita SDM di SDM, karena sekarang SDM-nya sudah ditarikan, tapi mungkin domain-domain SDM ini sekarang ada sedikit bergeser ke arah K3K seperti itu, ya. Ya, terima kasih Pak Yayat, kawan-kawan atas pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif atas pencerahannya di organisasi, dan juga dapat ditangkap oleh siswa PKL ini bahwa PKL itu memang sudah melaksanakan program-program untuk menghilangkan kebosanan secara tepat. Nah, mungkin karena adanya pandemi aja kita perusahaan program-program kebosanan ini masih perlu dikendalikan lebih jauh lagi. Mungkin Pak Rahmat, ini udah jam 10 ya, jam 11 ya, jam 11. Kita sholat Jumat, mungkin bisa beberapa sesi lagi yang perlu kita bahas atau memang cukup. Silakan Pak Rahmat lanjut. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin kalaupun masih ada yang ingin bertanya bisa japri di 082175878122, langsung ke nomor Mbak Aisyah dan Mbak Hani. Namanya Rahmat kali itu. Baik Bapak Ibu, mungkin sesi 40 edukasi. hari, Mas Budi. Jika tidak ada lagi tambahan dan tidak ada lagi pertanyaan, mungkin edukasi internal pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum saya tutup, saya akan berpantun. Menanam jagung di kebun Hasan, tak lupa untuk selalu menyiram. Karena telah selesai pembahasan, maka diakhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Mas Rahmat, izin Mas Rahmat. Mas Rahmat izin. Izin waktunya bentar. Saya sih tadi terakhir Pak Arif bilang itu kembali ke diri kita. Nah, karena memang semuanya itu berasal dari diri kita, ada beberapa quote ini. Ada dari Steve Jobs yang mengatakan gini, jika Anda mengerjakan sesuatu yang benar-benar Anda cintai, maka tak perlu motivasi apapun. Visi itu sudah menarikmu. Itu kata Steve Jobs. Nah, pertanyaannya mungkin sekarang, apakah kita benar-benar sudah mencintai pilihan hidup kita ini? Pilihan hidup kita adalah menjadi pegawai PLN. Lalu pilihan hidupnya setelah di dalam PLN adalah misalnya menjadi manajer UPT, menjadi pejabat K3, menjadi manajer bagian, menjadi staf pelaksana. Apakah pilihan hidup ini sudah benar-benar kita cintai? Kalau benar-benar sudah kita cintai, maka tak perlu motivasi apapun. Sama dengan kalau kita hubungan dengan pasangan kita tidak akan pernah bosan kalau kita benar-benar mencintai dia. Nah, ini pertanyaannya sekarang, apakah, dan memang ada lagi quote berikutnya, filosofi hidup. Jangan pernah berikan 100% cintamu ke orang lain. Jadi bullshit itu kalau ada bilang 100% saya mencintaimu. Itu hanya di bibir. Sinetron, Pak. Faktanya seperti itu, tapi kita berusaha menuju 100. Jangan juga karena ada ungkapan seperti itu, dan memang tidak ada yang 100%, tapi kita menuju 100%. Jangan sampai karena ada filosofi seperti itu, lalu kita membenarkan bahwa cinta kita itu hanya 50%, 60%, atau malah kita turunkan. Harusnya cinta itu ditingkatkan. Terus ada lagi berikutnya. Jadi bosan itu biasanya karena monoton. Karena monoton. Maka ada kata-kata bijak juga, coba dicari kata-kata bijak yang sangat bagus itu. Hidup itu terasa jika ada masalah. Jadi yang bosan-bosan itu berarti sudah tidak ada masalahnya. Maka kita harus kasih masalah, Pak Arif. Kita harus kasih tugas. Karena hidup itu, kita akan merasa hidup jika ada masalah. Jika tidak ada masalah, maka kita akan jadi pengangguran. Kita masuk PLN karena PLN ini punya masalah yang harus kita urus. Seandainya PLN tidak punya masalah, maka pasti kita sebagian ini tidak menjadi pegawai PLN, malah diminta mundur menjadi pegawai PLN. Tapi karena PLN masih punya masalah, maka diterimalah penerimaan baru. Itulah kenapa dibilang kita akan merasakan hidup itu, bahwa kita benar-benar hidup jika ada masalah. Nah, coba cek yang bosan-bosan ini, jangan-jangan sudah tidak ada masalah. Maka kita harus memberikan penugasan baru, Pak Arif. Jadi nggak begitu, Pak. Aduh.
Pak Hermawan yang kena nih. Konsepnya nggak begitu caranya. Artinya ya kita harus cari solusi Pak, bukan menambah masalah sehingga kita bisa merasa hidup Pak. Kayaknya kurang piknik gitu. Jadi yang benar-benar kalau saya sendiri tadi kan ada pertanyaan dari Mas Budiono sama Pak Hundusin. Kalau untuk Mbak Putri maupun Mbak Hani, kira-kira di bagian mana yang menurut Mbak itu bosan? Pertanyaannya juga abu tadi gitu. Kalau saya bilang yang paling tidak membosankan itu di Mas Hermawan. Yang benar-benar merasakan hidup itu Mas Hermawan dan timnya. Betul, Kenapa? Karena semua masalah ngumpul ke Renep. Oke, kalau ada masalah Renep semua Pak. Selama itu masalah ya pasti di Renep yang dicari. Nah, makanya yang paling benar-benar merasakan nikmatnya hidup itu sebenarnya di Renep. Yang lain tidak kayangan, Pak. Karena ya Kakak Pak Hermawan. Karena masalahnya ada, kita akan merasa hidup itu kalau ada masalah. Kalau tidak ada lagi masalah, ya cobalah. Kalau nggak ada masalah itu kayak itu tadi. Nah, kalau saya sih memang nggak ada juga masalah. Masalah saya cuman ya masalah saya ya cuma satu aja sih, memikirkan masalahnya Rene. Mungkin itu dari saya, 2 quote itu yang selalu saya pegang, bahwa ya kita harus mencintai sesuatu itu meskipun memang tidak bisa 100%, tapi kita berusaha untuk selalu mencintainya. Kalau kita mencintai pekerjaan ini, kita mencintai PLN ini, itu akan membuat kita termotivasi terus. Lalu berikutnya itu termotivasinya itu karena kita merasa hidup itu karena ada masalah. Maka kita selalu berpikir dan merasa hidup. Otak, pikiran kita dipakai untuk memikirkan itu, lalu kita menggunakan fisik kita untuk menyelesaikan. Dan saya berharap teman-teman yang bosan, menghadaplah ke atasannya masing-masing untuk minta pekerjaan atau minta penugasan baru. Insya Allah teman-teman tidak akan pernah bosan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Yayat. Salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermawan atas contohnya. Bukan contohnya Pak, Renep mah tempat salah Pak. Untung bukan orang-orang yang bermasalah di Renep. Ahmad, silakan. Pak Ahmad, bagus buat untuk gue. closing. Ya Pak, udah cukup ya Pak. Closing. Tadi. Sudah lewat Baik. jam 11. di closing ulang. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari yang di-sharingkan oleh Mbak Aini dan Hani tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Izin live. Izin menyampaikan, jangan lupa absensi sama evaluasi level 1-nya ya Pak. Yang Ya Pak nanya-nanya Hermawan dapat, ya. yang nanya-nanya dapat ini enggak dopres Pak Yayat? Di Pak Mbak Aini. Ya nanti saya datang ya sore ya. Iya, kan belum 40 hari Pak. 40 hari. Pakai garpu. Udah lewat.
Makasih ya Bapak-Bapak. Makasih Pak. Ya. Makasih Mbak Hani atas bantuannya.